Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kunaini. Saya dari program studi fisika. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil penelitian saya tentang studi komponen bioaktif dari Moringa oleifera, Jasminum sambac, dan Cynamomum verum sebagai inovasi teh herbal dengan menggunakan metode literatur review. Kita ketahui bersama, teh adalah minuman yang digemari berbagai kalangan, tetapi konsumsi berlebihan dapat berdampak buruk pada kesehatan, terutama pada kanak-kanak. Lalu, daun kelor ini kan memiliki kaya gizi, sehingga dikenal dengan sebutan The Miracle Tree. Lalu, daun kelor ini berpotensi menjadi alternatif lebih sehat dengan tambahan kayu manis dengan bunga melati untuk meningkatkan rasa dan aroma, lalu menjadikan inovasi teh herbal yang menjanjikan. Nah, inovasi ini dilengkapi dengan tambahan suatu melati sebagai pengharum, lalu kayu manis sebagai perasa. Di sini ada poin rumusan masalah. Yang pertama, apa sih komponen bioaktif yang utama? Lalu yang kedua itu ada bagaimana efek komponen bioaktif terhadap peningkatan tinggi badan dan berat badan. Lalu yang ketiga itu ada resiko efek samping terkait konsumsi yang jangka panjang pada anak. Tujuan penelitian yang pertama itu mengidentifikasi komponen bioaktif. Yang kedua ada menganalisis pengaruh komponen bioaktif terhadap peningkatan tinggi badan dan berat badan. Lalu yang ketiga ada menilai efek samping terhadap konsumsi jangka panjang. Terkait dengan batasan yang pertama yaitu identifikasi pada komponen bioaktif yang paling dominan pada setiap bahan. Lalu yang kedua, kita hanya terfokus pada parameter tinggi badan dan berat badan. Lalu yang ketiga, kita hanya fokus pada anak dengan usia 1-5 tahun. Lalu yang keempat, kita itu terfokus pada beberapa tes seperti ekstraksi, uji kualitatif fitokimia, dan sebagainya. Daun kelor itu dikenal sebagai The Miracle Tree, di mana memiliki senyawa bioaktif seperti flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, dan terpenoid. Nah, ini menurut siapa? Menurut penelitian dari Marhaini pada tahun 2021 dan Yulia dan kawan-kawan pada tahun 2022. Menurut Mas Lama dan Nurhayati pada tahun 2023, dia mendapatkan kesimpulan bahwa dari penelitiannya bahwa kulit kayu manis mengandung sinamaldehida, di mana komponen bioaktif yang bermanfaat sebagai anti diabetes. Menurut Hidayah dan kawan-kawan, pada tahun 2019, ekstraksi minyak atsiri dari bunga melati itu dapat dimanfaatkan sebagai aroma tambahan untuk makanan, minuman, dan produk lain. Di sini saya menggunakan metode tinjauan literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis hasil penelitian yang terdahulu guna mendapatkan informasi yang terbaru. Di sini objek penelitian yang saya gunakan yang pertama itu daun kelor, yang kedua bunga melati, yang ketiga itu kayu manis. Baik, hasil penelitian yang pertama itu perbedaan komponen daun kelor. Nah, sebagai indikator pembeda di sini, pembanding atau pembeda, kita menggunakan daun kelor dengan di desa Dolok Sinumba dan daun kelor di desa Raja Malingas, di mana di kedua desa ini daun kelornya itu memiliki flavonoid, saponin, tanin, dan steroid. Cuman di desa Dolok Sinumba daun kelornya itu tidak mengandung alkaloid, sedangkan di desa Raja Malingas itu mengandung alkaloid. Lalu, penelitian yang kedua tentang perbedaan komponen melati, di mana menurut Iskandar itu ada 18 komponen, sedangkan menurut Hidayat itu ada 38 komponen. Namun, di sini yang paling dominan itu ada, kalau dari penelitian Iskandar, ada bunga melati yang mengandung komponen bensil asetat, alpha, lalu 3 sikloheksena, linalol, dan terpinol. Cuman yang utama, yang paling dominan itu bensil asetat. Lalu
di bunga melati menurut penelitian Hidayat, dia itu mengandung bensil asetat. Sama, ini merupakan komponen yang dominan. Nah, tapi dia hanya memiliki komponen lain seperti linalol, linalil asetat, cis-jasmin, dan Z-jasmon. Penelitian yang ketiga tentang perbedaan komponen kayu manis, di mana pembedanya itu terletak pada pemberian fraksinya. Yang pertama, ada fraksi A, ada fraksi B, fraksi C, fraksi A gabungan dengan B, di mana yang digunakan yang paling efektif itu fraksi A digabung dengan fraksi B, sehingga didapatkan jumlah persen sinamaldehida yang terdapat pada kayu manis itu sekitar 71,36%. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa daun kelor di sini itu memiliki flavonoid, alkaloid, saponin, tanin, steroid, di mana komponen yang paling dominan pada flavonoid, lalu pada melati itu mengandung bensil asetat, alpha heksilsinamik, 3-sikloheksena, linalol, terpinol. Lalu pada kayu manis itu sinamaldehida dengan yang dominan 71,36% jumlahnya. Baik, dapat kita simpulkan bersama bahwa komponen bioaktif utama dari Moringa oleifera, Jasminum sambat, dan Cinnamomum verum ini berpotensi untuk inovasi teh herbal, di mana daun kelor kaya flavonoid sebesar 94,18%. Lalu bunga melati itu mengandung bensil asetat yang bernilai 45,34% sebagai komponen utama minyak atsirinya. Kemudian kayu manis didominasi sinamaldehida sebesar 71,36%, di mana variasi kandungan bioaktif dipengaruhi faktor geografis dan metode ekstraksi. Kombinasi bahan berpotensi menghasilkan teh herbal dengan manfaat kesehatan yang tinggi. Berikut sumber yang saya gunakan. Baik, apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.